Halo semuanya. Kami dari kelompok A4, mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Pada kesempatan ini teman-teman kami akan menjelaskan tentang materi gangguan sistem pernafasan pada manusia seperti asma, pneumonia, dan PPOK. Produk yang kami pilih yaitu infografis interaktif untuk menjelaskan materi tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Anus Febi Afon, NIM 141240005. Saya Eliana Mak dengan NIM 1412428. Saya Yunita Rifemia dengan NIM 1412427. Saya Henry Studio Kedua dan NIM 1412424. Selamat menyaksikan. Sistem pernapasan berfungsi menghirup oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sistem metabolisme. Jika sistem ini terganggu, aktivitas sehari-hari pun akan terasa terhambat. Nah, video kali ini kita akan membahas 3 gangguan pernapasan yang paling sering terjadi, yaitu asma, pneumonia, dan PPOK. Kita akan bahas mulai dari pengertian, penyebab, gejala, hingga cara penanganannya. Saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh sistem pernapasan. Yang pertama yaitu asma. Jadi asma adalah penyakit kronis yang menyebabkan saluran pernapasan menjadi menyempit, dindingnya membengkak, dan memproduksi banjir secara berlebihan. Akibatnya aliran udara menjadi terhambat. Jadi pemicunya yaitu biasanya dipicu oleh debu, serbu sari bunga, bulu hewan, asap rokok, udara dingin, aktivitas fisik yang berat, atau bahkan stres. Gejalanya antara lain terasa sesak napas, dan terasa tertekan, sering batuk, dan saat bernapas mengeluarkan bunyi-bunyi. Sifat asma adalah serangannya bisa hilang timbul. Jika ditangani dengan baik, saluran napas bisa kembali normal. Cara mengatasinya adalah menghindari pemicu serangan dan menggunakan obat hirup sesuai anjuran dokter. Pneumonia adalah penyakit yang terjadi ketika kantung udara di dalam paru-paru mengalami infeksi dan terisi oleh cairan atau nanah. Penyebab utama adalah infeksi kuman, bisa berupa bakteri, virus, maupun jamur. Gejalanya biasanya muncul secara mendadak seperti demam tinggi, batuk berdarah kental, atau terkadang bercampur darah, nyeri dada saat menarik napas, serta napas terasa cepat dan pendek. Berbeda dengan asma, pneumonia bukan penyakit gunahu. Jika ditangani sejak dini, biasanya bisa sembuh total. Pengobatannya bisa dengan obat antibiotik jika penyebabnya bakteri, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular.
yang terakhir, yaitu PPOK atau kepanjangannya penyakit paru obstruktif kronis. PPOK adalah kondisi di mana terjadinya kerusakan permanen pada saluran dan jaringan paru-paru, sehingga aliran udara terhambat secara terus-menerus. Penyebab paling utama adalah kebiasaan merokok dan sebagai perokok aktif maupun pasif. Selain itu, paparan debu atau zat kimia berbahaya dalam jangka waktu. Gejalanya meliputi sesak nafas yang semakin terasa berat sering jalannya waktu, batuk terus-menerus disertai dahak, dan tubuh cepat merasa lelah. Perlu diingat, kerusakan paru akibat PPOK tidak bisa pulih kembali sepenuhnya, namun perkembangannya bisa diperlambat dengan cara berhenti merokok, menghindari udara kotor, dan rutin memeriksa diri ke dokter. Sekian. Baik teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah mengingat dari ketiga penyakit yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, maka saya akan merangkumkan ketiga penyakit ini secara singkat. Seperti penyakit asma, penyakit ini penyempitan saluran napas, serangan hilang timbul, kondisi bisa membaik. Sementara penyakit pneumonia, infeksi paru-paru, gejala muncul mendadak, umumnya bisa sembuh total. Dan PPOK, kerusakan paru permanen, berkembang perlahan, kondisi hanya bisa dikendalikan. Jadi itulah penjelasan mengenai asma, pneumonia, dan PPOK. Langkah terbaik untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan tidak merokok, menghindari udara yang kotor atau berpolusi, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperkuat daya tahan tubuh. Jika merasakan gejala gangguan napas, segera periksakan ke tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap jaga kesehatan. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga